Kembali bersama kami di program Suara Jakarta. Selain Pak Bambang dan juga Bang Ajas Tigor Nenggolan juga telah hadir bersama kami Mas Beni Yahya dari KGB Bikers. Selamat malam Mas Beni. Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Masih potongan naik sepeda nih ya? Iya, baru selesai race, langsung ke sini Langsung ke sini ya, naik Iya. sepeda ya, luar biasa. Baik, kita juga telah tersambung dengan Pak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selamat malam Pak Syafrin. Selamat malam, Pak Firman. Akhirnya kita tersambung juga Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Pak Syafrin, ini untuk penerapan jalur sepeda hari ini, bagaimana pantauannya Pak sampai sejauh ini? Jadi sampai dengan hari ini memang ada beberapa kendaraan yang kita lakukan penderakan karena mereka ada parkir di jalur sepeda. Kemudian kami sudah koordinasikan dengan rekan-rekan kepolisian untuk segera dilakukan juga penegakan hukum, dan rencana mulai tanggal 25 November nanti kita serentak akan melakukan pengawasan dan tentu di dalamnya ada penegakan hukum untuk pelanggar jalur sepeda. Oke, artinya mulai Senin besok sudah langsung ada tindak tegas ya mereka yang melanggar jalur sepeda ya Pak ya? Iya, betul. Demikian, Mbak. Sepeda ini tidak ada pembatasnya Pak ya? Memang hanya cat hijau saja yang ada di jalanan ya Pak ya? Jadi karakteristik untuk jalur sepeda itu ada 3 model. Yang pertama adalah jalur sepeda dengan pembatas fisik. Ini pada beberapa ruas jalan yang kita akan terapkan. Kemudian yang tidak bisa diterapkan pembatas fisik tentu akan dipasang marka solid. Jadi garisnya tidak putus-putus tapi utuh, menerus. Sehingga begitu ada kendaraan bermotor yang melanggar marka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 22 2009 bahwa pasal 287 bahwa terkait dengan terhadap pelanggaran marka dan rambu, begitu dilanggar marka solid tadi tentu dendanya dikenakan maksimal Rp500.000 atau pidana kurungan badan maksimal 2 bulan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, tadi kami juga bahas mengenai jalur sepeda dengan Bang Tigor dan juga Pak Bambang di sini mengenai tadi Pak jalur sepedanya kenapa hanya di tengah kota, tidak langsung dari pinggir-pinggiran yang artinya masyarakat dari permukiman bisa langsung begitu tanpa mix commuting. Baik, memang di awal kami identifikasi ada sekitar 586 km untuk jalur sepeda yang dibutuhkan di Jakarta. Tapi sebagaimana kami sampaikan bahwa pada saat kita menginisiasi kegiatan ini kami sudah melakukan beberapa kali workshop dengan penggiat sepeda. Mereka banyak memberikan masukan, diantaranya bahwa yang diutamakan itu adalah pada koridor utama, yang mana ini menjadi semacam backbone-nya jalur sepeda yang kemudian setelah koridor utama yang 63 km ini selesai, baru tahun depan kita akan hubungkan ke areal-areal yang misalnya contoh di Fatmawati ada beberapa stasiun MRT, itu akan masuk ke dalam. Sehingga yang tinggal di kawasan itu apakah mereka akan menggunakan sistem angkutan umum massal MRT, mereka bisa parkir di stasiun, atau mereka juga bisa melanjutkan dengan jalur sepeda yang existing. Demikian pula halnya di beberapa wilayah lain. Dan memang ada salah satu pertanyaan, contohnya di kawasan Jakarta Utara, kenapa kita tidak deliver sekarang untuk jalur sepeda? Karena di kawasan tersebut kita pahami sangat banyak alat berat atau angkutan alat berat yang beroperasi di sana, kemudian ini akan membahayakan para pesepeda. Sehingga di sana kita hold dulu sambil tersedia dengan baik untuk jalur sepeda yang mix dengan trotoar yang dia akan ada pemisah fisik juga. Jadi yang kedua adalah jalur sepeda yang dia sifatnya marka putus-putus, tetapi ini hanya diperuntukkan pada akses keluar masuk gedung ataupun perumahan atau perkantoran, sehingga yang akan beraktivitas di tempat tersebut dapat melintasi jalur marka tadi. Dan yang ketiga adalah marka dengan mix di dalam areal trotoar. Ini contohnya yang di Jalan Sudirman mulai dari Ratu Plaza sampai dengan Menara TNI. Itu keseluruhannya kita letakkan di atas trotoar karena dari sisi lebar trotoar itu memadai.
kemudian tinggal kita tambahkan untuk marka pembatas tanda bahwa itu adalah jalur sepeda. Demikian, Pak. Oke, baik. Pak Syafri, tadi kita kembali lagi mengenai masalah sanksi ya Pak ya. Apakah sudah diundangkan untuk masalah jalur sepeda ini dan juga memang sudah bisa diberikan sanksi jika memang sudah belum diundangkan? Baik, jalur sepeda ini jika kita mengacu kepada ketentuan atau regulasi yang ada, sebenarnya ini sudah jelas di dalam undang-undang, kemudian PP dan juga ada peraturan daerah terakhir nomor 5 tahun 2014. Namun dari sisi peraturan gubernur sebenarnya untuk penetapan jalur sepeda sudah ada sebelumnya peraturan gubernur nomor 896 tahun 2012 dan penetapan yang sekarang ini merefresh untuk yang sebelumnya. Kemudian untuk penetapan nomor peraturan gubernur 128 ini ditandatangani oleh Pak Gubernur tanggal 20 November kemarin, diundangkan tanggal 21 sehingga hari ini langsung kita lakukan penegakan hukum karena ini merupakan aturan yang sudah ada sejak tahun 2012 demikian. Sudah ada perundangannya, sudah kuat begitu ya Pak Syafrin ya? Iya, sudah kuat ya. Baik, di sini ada Pak Beni Yaya, mungkin Pak Beni Yaya mau juga berkomunikasi dengan Pak Syafrin mengenai jalur sepeda. Ya, silakan. Silakan Pak Beni. Pak Syafri. Jadi kebetulan saya di Jakarta Utara, tepatnya di Kelapa Gading. Memang sampai sekarang saya belum lihat ke arah pusat untuk jalur sepeda. Jadi biasa kita lihat di daerah di Ponorogo sudah ada, tapi dari Gading itu memang belum ada. Jadi putus kalau mau arah ke utara, putusnya di? Dari utara, kalau dari pusat ke utara sampai di Ponorogo aja. Oke, ini ya, mungkin Pak Syafrin bisa menjawab nih Pak. Kelapa Gading kira-kira kapan nih Pak disambung ke arah tengah kota? Ya, baik Pak Beni, terima kasih. Memang untuk Kelapa Gading dan kawasan pemukiman lainnya kita targetkan pada tahun depan. Dan ini kegiatannya kami sudah usulkan untuk lebih kurang kita siapkan sekitar 136 km tahun depan untuk dibangun jalur sepeda. Artinya targetnya tadi 500 km tadi Pak ya? Ya, untuk jalur sepeda 86 km ya? Seluruh Jakarta ya? Oke. Masalah pengawasan juga nih Pak, tadi kan disampaikan juga oleh Pak Bambang dan juga Pak Tigor di sini bahwa sebaiknya menggunakan CCTV begitu sehingga tidak perlu ada kepolisian seperti itu. Jadi lebih efektif dalam hal penindakan yang melanggar jalur sepeda seperti yang terjadi di kota-kota besar di dunia begitu. Ini kira-kira apakah sudah akan ke arah sana juga dalam hal pengawasan? Iya baik, memang untuk di koridor utama seperti di Sudirman Tamrin dan beberapa koridor lainnya kita akan mengarah pada CCTV dan electronic traffic law enforcement. Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada 12 titik yang ETLE tadi, electronic traffic law enforcement yang sudah operasional, dan Pemprov DKI Jakarta support penuh terhadap kebijakan yang dijalankan oleh rekan-rekan kepolisian. Untuk itu tahun depan kita harapkan di awal tahun sudah ada tambahan kamera sebanyak 45 titik lagi. Ini bantuan dari Pemprov DKI Jakarta pada Polda Metro Jaya yang kita harapkan ini akan memperkuat. Paralel dengan itu, kami juga akan memasang kamera analitik di beberapa titik yang kita anggap merupakan black spot. Dan sepaham dengan Pak Bambang dan Bang Astina tadi bahwa ke depan kita juga akan menerapkan intelligent transport sistem terkait dengan diantaranya penegakan hukum, sehingga nanti masyarakat akan merasa bahwa tidak ada petugas tapi merasa diawasi dengan adanya kamera analitik tadi, karena bisa melihat atau mengcapture secara jelas plat nomor yang bagi kendaraan yang melanggar. Oke, Bang Tigor juga tampaknya akan bertanya dengan Pak Syafrin, silakan Bang Tigor. Pak Syafrin, bagaimana Pak kalau misalnya juga kita kalau dari sisi jalur tadi kan saya katakan secara kuantitas sudah oke nih kan, sudah panjang. Nah, mulai juga disiapkan yang mix moda begitu Pak Syafrin, karena saya lihat misalnya bisa saja tadi saya usulkan misalnya dari Bogor dia pengguna sepeda juga. Nanti bagaimana kita himbau pihak PT KCI, komuter lain itu menyiapkan juga gerbong khusus untuk pengguna sepeda. Seperti negara-negara lain kan kota-kota besarnya juga kereta komuternya itu juga dia menyediakan setiap rangkaian itu satu gerbong
untuk Sepeda. mengangkut sepeda. Betul. Sehingga nanti dia turun di mana bisa melanjutkan lagi dengan sepedanya gitu Pak Safrin. Artinya gini, saya lihat ini kita harus ajak juga nih yang lain gitu ya, sektor yang lain mendukung kebijakan penggunaan sepeda di Jakarta. Saya pikir itu perlu Pak Safrin, karena komuter lain kita sudah bisa dipakai juga untuk itu gitu loh. Satu gerbong di dalam rangkaian untuk sepeda gitu. Kita ajak itu, gimana Pak Safrin? Iya. Baik, terima kasih. Usulnya luar biasa dari Bang Astina, dan tentu untuk penyiapan ini memang tahap awal dari rekan-rekan KCI hanya membolehkan untuk sementara baru Shelly saja sepeda lipat. Nah, untuk saat ini kami akan komunikasikan secara intens, paling tidak apakah dengan menyiapkan satu gerbong, karena perlu dipahami bahwa saat ini untuk ridership PT KAI, ini yang dikejar dulu adalah bagaimana memenuhi target ridership-nya sehingga PSO-nya bisa terpenuhi sesuai dengan hitungan yang ada. Begitu ada penambahan atau ada satu kereta yang disiapkan untuk sepeda misalnya, tentu itu akan mengurangi target ridership. Nanti kita akan komunikasikan secara intens dengan rekan-rekan dari KAI. Terima kasih Bang Asti. Sama-sama Pak Safrin. Ya, satu lagi dengan Pak Bambang nih, Pak Syafrin. Silakan Pak Bambang. Pak Syafrin, apa kabar? Kabar baik Pak Bambang. Ya, saya hanya menanyakan tentang soal kecepatan, Mas Syafrin. Kecepatan saya kira perlu kendalikan. Kadang-kadang kalau masyarakat itu sudah di sepeda, nanti jalurnya khusus, kayaknya ini pada mau balapan. Siapa tahu secara psikologisnya begitu. Karena masyarakat kan tidak hanya masyarakat komunitas yang suka sepeda, tapi masyarakat awam pun juga pasti akan memanfaatkan jalur itu untuk kepentingan di dalam mobilisasi dia kemana dan sebagainya. Jadi ada peringatan di dalam, mungkin ada marka atau apa, kecepatannya minimal 20 km per jam dan seterusnya. Saya kira demikian untuk pengawasan kecepatan itu Pak Syafrin. Terima kasih Pak. Baik, Pak Bambang terima kasih. Memang jika kita melihat pada kecepatan yang ada, kami pun akan membatasi kecepatan maksimum di jalur sepeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang 22 untuk kecepatan, itu kendaraan bermotor minimum 20 km per jam. Artinya begitu untuk sepeda kita akan pasang target sesuai dengan saran Pak Bambang tadi, maksimum adalah 20 km, tidak boleh melampaui itu. Dan kita akan lengkapi untuk rambu batas maksimum di jalur sepeda. Terima kasih Pak Bambang. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Syafrin Liputo telah bergabung bersama kami di program Suara Jakarta Jak TV malam hari ini. Selamat malam Pak Syafrin. Selamat malam. Ya, baik, kami akan kembali lagi pemirsa, tapi kami akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.